Hello, kembali lagi di channel King Azatot bersama gua. Kali ini kita akan membahas atau bercerita sedikit tentang novel yang lain selain novel Leveling with the Gods. Salah satu novel terbaik yang pernah gua baca, yaitu novel Grim Reaper of the Drifting Moon, yang mana menceritakan tentang assassin terkuat di dunia di Jianghu. Lanjutan dari komiknya season 2 yang mana akan diceritakan di season 3 dimulai dari chapter 145. Ya, sekitar 144 dan 145. Oke, langsung saja kita bacakan. Di awal kita diperlihatkan dengan seseorang yang bernama Seo Guksang. Seo Guksang adalah salah satu pedagang terkenal di Jianghu. Dan sekarang dia sedang berada di Sichuan untuk menjalin kerjasama dengan Yu Gicheon. Yang mana Yu Gicheon ini adalah kelompok dagang yang memberikan pengaruh besar di Jianghu. Seo Guksang dan para pengawalnya berasal dari kelompok dagang yang bernama Korps Pengawal Somyong, atau nama lainnya adalah Seo Guksang yang sedang mabuk-mabukan pun tidak tahu berapa banyak alkohol yang sudah dia minum, sampai kepalanya terasa sangat sakit. Seo Guksang sambil memakan sesendok sup agar membuat dirinya merasa lebih baik. Seo Guksang pun menghela nafas, dan ketika dia memikirkan keponakannya, suasananya yang ceria itu menghilang. Keluarga Sagong Yun tidak bisa menanganinya lagi, jadi dia membawanya masuk. Dia dengan sengaja menempatkan dua pengawal utama untuk memantau dan menghentikannya membuat onar. Mungkin itu sebabnya Sagong Yun berhasil tetapi tetap diam tanpa menimbulkan masalah dalam perjalanan ke Chengdu. Dia tidak menyebabkan masalah lagi kan? Kata Seo Guksang. Bagaimana dia bisa menimbulkan masalah di tanah Sichuan? Mungkin dia hanya keluar untuk mencari udara. Aku harap begitu. Bahkan dengan penghiburan para pengawal, Seo Guksang tidak bisa menyembunyikan ekspresi khawatirnya. Namun tak lama kemudian seseorang berteriak, "Yang mulia!" Begitu dia mendengar suara mendesak dari luar, Seo Guksang merasakan sesuatu hal buruk telah terjadi, seolah-olah membuktikan firasat buruknya. Seorang menendang pintu, dar, dan bergegas masuk. Seorang pria berlumuran darah digendong di punggungnya. Seo Guksang pun langsung mengenali identitas pria itu. Yun. Pria yang terkulai itu adalah keponakannya, Sagong Yun. Seo Guksang buru-buru memeluk Sagong Yun dan bertanya, "Apa yang terjadi? Bagaimana bisa menjadi seperti ini?" Aku juga tidak tahu. Ketika saya keluar, dia sudah terbaring di halaman depan." "Hah? Dia terbaring di halaman depan," kata Seo Guksang. Dan dia buru-buru melihat seluruh tubuh Sagong Yun. Dia berlumuran darah tetapi tidak memiliki banyak luka. Hanya ada satu luka yang terlihat, namun itu tidak di tempat yang baik. "Ya Tuhan, dantiannya!" Yun yang kehilangan dantiannya pun tidak akan bisa menjadi seniman bela diri lagi. Lalu tiba-tiba pemilik Wisma mendatangi Seo Guksang dan berkata, "Tuan Seo, silahkan tinggalkan Wisma segera." Apa maksudmu? Mengapa Anda meminta kami untuk tiba-tiba pergi?" "Setiap anggota Korps Pengawal Somyong harus mengosongkan Wisma sebelum makan siang." Tidak. Lihat, kami adalah tamu Tuan Yun. Dia sendiri yang mengatakan bahwa kita harus tinggal di sini. Ini juga merupakan perintah dari Tuan Yu agar kamu meninggalkan ruangan." "Apa?" Tuan Yu mengirim seseorang pagi ini dan berkata, "Untuk semua orang yang tergabung dalam Korps Pengawal Somyong, aku telah memutuskan semua bisnis dan hubungan dengan Somyong Escort Corps." Seo Guksang tidak bisa menyembunyikan ekspresi bingungnya.
Yu Gicheon adalah seorang pria yang terkenal dengan kesetiaannya. Jadi bagaimana dia bisa mengubah kata-katanya dalam satu malam? Itu tidak masuk akal. Xiaoguksan menyerahkan Sagong Yun ke prajurit pengawal terdekat dan berkata, Tuan Yu tidak mungkin melakukan itu, dia orang yang bisa dipercaya. Ya, tidak masalah apakah Anda percaya atau tidak. Saya baru mengatakan apa yang Tuan Yu katakan. Dan Xiaoguksan bersikeras untuk menemui Tuan Yu untuk menghadap langsung dan membicarakannya. Tuan Xiao akan mengurusnya, tapi tolong tetap tinggalkan Wisma sebelum makan siang, kata si pemilik Wisma. Xiaoguksan bergumam, mungkinkah kedua peristiwa itu berhubungan satu sama lain? Lalu Xiaoguksan pun buru-buru meninggalkan Wisma dan menuju Snow Cloud Villa, tempat Yu Gicheon berada. Pintu Snow Cloud Villa tertutup rapat dan Xiaoguksan mengetuk pintu itu berkali-kali dan menunggu sangat lama sekali. Sambil berteriak bahwa dia dari korps pengawal Somyong. Lalu tak lama kemudian, pintu pun terbuka. Pintu dibuka oleh seorang pelayan dari Snow Cloud Villa. Aku Xiaoguksan, pemilik korps pengawal Somyong. Aku tahu, Tuan Seo. Ya, aku ingin bertemu Tuan Yu. Tolong biarkan aku bertemu dengannya. Tuan menyuruhmu untuk membawamu, jadi aku keluar. Silakan masuk. Terima kasih. Xiaoguksan buru-buru mengikuti pelayan ke dalam. Dia melihat Yu Gicheon di ruang latihan tempat dia bertemu dengannya kemarin. Lalu Xiaoguksan buru-buru berlutut di depan Yu Gicheon. Tuan Yu, mengapa Anda berubah pikiran? Apakah kita membuat kesalahan? Tuan Seo, jika Anda memberitahu saya akan memperbaikinya. Jadi tolong, jangan putuskan hubunganmu dengan perusahaan pendamping kami. Ho, Tuan Seo, apa menurutmu aku melakukan ini karena perasaan pribadiku? Bukankah begitu? Tuan Seo, saya adalah orang yang menghargai hubungan lebih dari orang lain. Tuan Seo jelas orang yang baik dan memiliki banyak kesetiaan. Lalu mengapa? Keponakanmu. Apakah itu terkait dengan Yun? Kata Xiaoguksan. Ho. Terlepas dari permohonan Xiaoguksan, ekspresi Yu Gicheon tidak berubah. Aku akan menjelaskan apa yang akan terjadi pada Tuan Seo dan korps pengawal Somyong. Dan aku berani jamin bahwa bukan hanya kita, tetapi seluruh pedagang di Sichuan, di Chengdu, tidak akan ada yang berani bekerja sama denganmu. Bahkan semua orang di sekte lain di Chengdu mungkin juga akan memusuhimu. Dan dengan ini saya berdoa agar Tuan Seo memimpin keluarganya keluar dari Sichuan secepat mungkin. Apa yang kau bicarakan Tuan Yu? Tolong beritahu aku dengan jelas. Ho. Yu Gicheon pun menghela nafas dan terpaksa bilang kepadanya. Setelah berpikir sejenak, oke, dengarkan aku baik-baik. Keponakanmu menyeberang pagar rumah orang lain tadi malam untuk memperkosa seorang gadis. Masalahnya adalah pemilik rumah itu adalah orang yang sangat menakutkan. Ceritakan tentang rumah itu, aku akan mengunjunginya dan meminta maaf. Ho, tidak. Sebaiknya kau tidak pergi. Dia adalah pria yang tak kenal ampun. Bukan hanya orang tua ini. Semua orang di Sichuan takut padanya. Dan hanya sedikit orang seperti lelaki tua ini yang tahu siapa dia sebenarnya. Dia mungkin hanya menghukum keponakanmu untuk saat ini. Tetapi jika dia berubah pikiran, korps pengawal Somyong dapat dengan mudah musnah dalam sekejap. Jangan pernah mengabaikan nasihat Pak Tua ini. Aku belum pernah melihat orang yang lebih menakutkan dari dia sepanjang hidup saya. Siapa dia? Kata Xiaoguksan. Jangan coba-coba untuk tahu. Saat Anda meninggalkan Chengdu, lupakan semua yang terjadi hari ini. Jangan pernah bermimpi membalas dendam untuk keponakanmu. Dan jangan pernah kembali ke Sichuan. Bocah sialan. Dengan siapa kau berurusan? Kata Xiaoguksan dalam hati. Lalu beralih ke tempat lain. Apakah ini cukup? Aku pikir itu masih sedikit kurang, tapi aku akan puas dengan ini setelah melihat raut wajahmu. Seorang anak laki-laki berusia 6 tahun atau sekitar 7 tahun. Anak laki-laki dengan 7 cincin di lehernya, yaitu Soma.
Saat Soma mendekat, bahu Yugi-chan bergetar. Dia tahu betul betapa menakutkannya bocah ini, meskipun wajahnya berceria. Suatu hari 3 anak tiba-tiba muncul di Chengdu. Seorang gadis buta, seorang anak laki-laki dengan mata serba hitam, dan seorang anak laki-laki yang jauh lebih kecil dari yang lain. Ketika mereka pertama kali muncul di Chengdu, tidak ada yang peduli. Chengdu adalah kota yang besar sehingga anak-anak kehilangan orang tuanya dan menjadi yatim adalah hal yang biasa. Secara khusus, gadis buta itu memiliki pesona yang aneh, sehingga dia lebih cenderung menjadi sasaran nafsu pria. Tapi banyak pria tidak berani mendekatinya lagi, dan orang-orang yang mendekatinya harus mengambil risiko pada gadis buta itu. Tidak ada satupun yang selamat setelah mengganggu mereka. Ketiga anak itu bukan hanya yatim piatu miskin, tapi kekuatan mereka di luar imajinasi orang-orang. Ketiga anak ini, mereka menghancurkan dunia bawah tanah Chengdu. Orang-orang yang suka berkeliaran di gang belakang, orang-orang yang kriminal, dan dunia bawah langsung runtuh dalam sekejap hanya karena mereka bertiga. Berbagai cara dilakukan untuk menyerbu ketiga anak ini, tetapi mereka semua gagal. Bahkan saat ini terjadi, beberapa sekte di Chengdu mencoba maju dan menghukum anak-anak itu. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar berani bertindak. Karena ada seseorang pria di belakang anak-anak itu. Seorang pria yang menjadi dalang dari insiden baru-baru ini. Isolasi tertutup dari sekte Emei dan sekte Qingcheng. Insiden berdarah di Chengdu yang terjadi di provinsi Sichuan. Desas-desus yang beredar bahwa dia juga telah menghancurkan kuil Xiaoleiyin, penguasa wilayah barat. Para prajurit di Chengdu bahkan takut untuk menyebut namanya. Dewa kematian yang hidup. Si malaikat maut. The Grim Reaper. Dan mereka menganggap ketiga anak itu sebagai anggota dari si penuai atau si malaikat maut. Di antara mereka, anak yang paling cerdas namun paling kejam saat ini berada tepat di depannya. Soma, si setan kecil. Penampilan Soma tidak berubah dari waktu ke waktu dan tetap tubuhnya tidak bertumbuh. Yugi-chan secara tidak sengaja kenal Soma karena suatu insiden dia diserang oleh orang-orang yang menyerangnya di mansion. Dan saat itulah Soma pun datang untuk menyelamatkannya dan membantai orang-orang yang menyerang Yugi-chan. Orang-orang yang menyerang Yugi-chan adalah suruhan dari mantan pengawalnya yang ingin mengincar kekayaan Yugi-chan. Jadi dia menyewa beberapa tentara bayaran. Dan sejak saat itu, Yugi-chan selalu didatangi oleh Soma yang ingin makan di tempatnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi bukan hanya tentang itu. Yugi-chan sangat terkejut saat pertama kali mengetahui fakta itu bahwa Piawol adalah definisi ketakutan di provinsi Sichuan, berada di belakang Soma. Secara khusus, dia menjadi subjek ketakutan bagi mereka yang berkuasa seperti Yugi-chan. Bahkan di masa lalu, orang-orang kuat berpengaruh di Chengdu dan Sichuan telah berbaris dengan sekte bergengsi seperti Emei dan Qingcheng. Namun, tak seorang pun yang bisa menyentuhnya. Wah, kakek, kamu terlalu baik. Kenapa kamu memperingatkan orang itu? Kata Yugi-chan. Ya, meskipun keponakannya melakukan kesalahan, tapi orang itu masihlah baik. Lain kali jangan diulangi ya. Bedakan antara kesalahan dan upaya yang disengaja. Dia melintasi pagar dengan niat tidak murni. Jadi kamu tidak bisa mengatakan itu adalah kesalahan, kakek. Saya minta maaf, saya membuat kesalahan. Bagaimanapun, saya pikir itu terlalu keras baginya untuk membayar harga atas pilihan keponakannya yang salah. Ya, aku mengerti sudut pandang kakek, tapi lain kali jangan lakukan hal seperti ini. Karena jika kamu melakukannya, aku mungkin akan menghindari kakek. Ya, aku akan berhati-hati. Maafkan aku kakek untuk mengatakan hal-hal seperti ini. Sampai jumpa nanti. Di tempat lain, Soma kembali ke Villa Merah. Lalu pelayan Go menyapa Soma.
Pelayan Go awalnya memiliki impresi yang sangat tajam, namun setelah Soma dan dua anak lainnya memasuki Red Villa atau Villa Merah, dia menjadi lembek. Soma bertanya, "Paman Go, di mana Guyan?" Paman Go mengarahkan jarinya ke ruang bawah tanah mansion. "Apakah dia terjebak di sana lagi?" Paman Go tersenyum dan mengangguk. Kemudian Soma menghela nafas. Disclaimer, Paman Go di sini tidak bisa berbicara dan buta. Apa yang disukai dari ruang bawah tanah yang bau itu? Soma menghela nafas dan berjalan menuju pintu masuk ke ruang bawah tanah. Pelayan Go menatap punggung Soma dengan senyuman di wajahnya. "Aku akan masuk." Dia berteriak agar Guyan bisa mendengarnya. Jika dia masuk tanpa memberitahu, perangkat akan diaktifkan. Guyan mendekorasi ruang hanya untuk dirinya sendiri di ruang bawah tanah Villa Merah. Dari pintu masuk ditutupi dengan berbagai jebakan dan mesin, mengingatkannya pada benteng besi. Karena itu bahkan Soma dan Enyo harus memberitahunya terlebih dahulu saat hendak memasuki ruang bawah tanah, agar Guyan bisa melucuti mesin dan jebakannya. Ruang bawah tanah Guyan, tempat Guyan berada. Banyak sekali rak buku di ruang yang luas. Ada banyak buku di setiap rak. Ada meja besar di tengah, dan di atas meja ada tumpukan kertas dan booklet. Dia bisa melihat Guyan duduk di depan meja, membuka booklet kuning dan menulis sesuatu. "Selesai," kata Guyan. "Aku mengatur daftar perdagangan dan perusahaan pendamping yang datang ke Chengdu kemarin." Guyan. Semenjak datang ke Villa Merah bersama Piowol, dia menemukan bakatnya, yaitu di bidang informasi. Guyan menguasai jaringan informasi. Baginya yang bisa melihat aliran Qi, memahami aliran informasi sama mengasihkannya dengan ikan yang bertemu air. Guyan selain menguasai jaringan informasi lewat dunia bawah yang telah mereka kuasai, juga memblokir dan mengambil jaringan informasi dari klan Hao. Setidaknya di Chengdu, klan Hao tidak bisa memaksimalkan kekuatannya. Ini karena sistem informasi yang dibangun Guyan lebih kuat daripada klan Hao. Guyan juga yang memprakarsai mereka untuk mengambil alih dunia bawah Chengdu. Dia menggunakan Soma dan Enyo untuk menguasai dunia bawah. Sejak saat itu, semua sangat mudah. Dia membangun sistem pengawasannya sendiri sehingga dia bisa segera mengetahui apa yang terjadi di Chengdu. Memiliki supremasi informasi berarti memiliki supremasi kekuasaan. Ribuan informasi memasuki ruang bawah tanah setiap hari. Sebagian besar informasi tidak berguna, tetapi Guyan dapat mengenali kebenaran yang tersembunyi di balik layar dan mengolahnya kembali menjadi berguna. Informasi yang diproses kemudian diteruskan ke Piowol. Soma bertanya, "Apakah kamu tidak ingin pergi keluar?" Apa yang akan saya lakukan di luar sana? Bukankah itu membuatmu frustasi? Kamu dulu dikurung di kursus lain, dan sekarang kamu juga dikurung di ruang bawah tanah sini. Itu bukan niatku dulu, dan sekarang sukarela. Jadi ini berbeda. Aku suka tempat ini. Guyan merentangkan tangannya lebar-lebar. Dia adalah pemilik ruang bawah tanah yang luas penuh dengan rak buku. Aku bisa duduk sini dan masih bisa memahami seluruh situasi di Chengdu. Jadi tidak ada alasan bagiku untuk keluar. Soma menggelengkan kepalanya. "Kamu seperti pecinta lemari." Berhentilah berbicara omong kosong. Mengapa kamu ada di sini? Masalah dengan korps pengawal Somyong telah berhasil diselesaikan. Soma bertanya, "Bagaimana dengan Onyo?" "Dia bersama kakak." "Apakah dia belajar sitar lagi?" Betapa gigihnya dia. Ya, dia benar-benar gigih. Masalahnya adalah dia tidak memiliki bakat untuk hal itu. Guyan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi lelah di wajahnya. Soma berdiri dan berkata, "Haruskah kita pergi bersama?" "Tidak," Guyan menolak. Dia tidak punya niat untuk keluar dari ruangannya. Akhirnya, Soma pun pergi ke ruangan Piowol sendirian. Di sana terdapat Piowol dan Onyo sedang mempelajari sitar. Permainan sitar Onyo sangat buruk sampai-sampai
Soma pun tidak kuat untuk mendengarnya. Tapi beda dengan Piawol yang tidak berubah sedikit pun dari ekspresinya. Kata Piawol, sitar sepertinya tidak cocok untukmu. Tidak ada masalah denganmu menjalankan rumah bordil bahkan jika kamu tidak tahu cara bermain sitar. Jadi menyerah saja. Onyo pun pergi meninggalkan ruangan karena dia ditertawai oleh Soma. Soma pun kagum pada Piawol yang tidak merubah ekspresinya walaupun mendengar sitar yang jelek itu. Onyo pun sejak bersama Piawol dia menjalankan rumah bordil, menjadi pengganti dari pemimpin rumah bordil sebelumnya. Di saat Onyo dan Guian menemukan posisi masing-masing, menemukan kegemaran dan keahliannya masing-masing, Soma pun kepikiran. Dia belum menemukan apapun, sesuatu yang ingin dia lakukan atau arah yang dia ingin tuju. Meskipun dia melarikan diri dari Quill, dia masih berkeliaran mencari itu. Yap, bersambung. Bagaimanakah kelanjutan Soma yang sekarang sedang bimbang atas apa yang dia jalani? Dia bingung karena belum menemukan tujuan hidupnya. Mungkin cukup sekian cerita dari kita. Besok akan lanjut ke chapter 147. Bye-bye.